Halo semuanya, kembali lagi di channel Sosio Maling. Kali ini kita akan membahas materi sosiologi di kelas 11, yaitu membangun harmoni sosial dalam masyarakat yang heterogen ya, atau masyarakat multikultural. Nah, teman-teman, kita tahu bahwa realitas masyarakat kita, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang beragam ya. Kita tahu bahwa masyarakat kita punya banyak keberagaman dalam konteks suku bangsa, agama, kemudian ras, kemudian status sosial, kemudian gender dan lain sebagainya. Nah, seringkali kemudian realitas keberagaman ini punya potensi yang positif, tapi juga punya potensi yang negatif ya. Salah satunya adalah terjadinya konflik. Maka kemudian banyak tindakan-tindakan atau upaya-upaya yang dilakukan untuk menciptakan harmoni sosial dalam masyarakat yang beragam agar tidak terjadi konflik. Nah, seringkali penyikapan terhadap keberagaman banyak dilakukan, yaitu setidaknya ada konsep tentang eksklusi sosial, kemudian segregasi, integrasi sosial, kemudian ada inklusi sosial. Nah, keempat konsep ini seringkali dilakukan untuk menciptakan ketentraman gitu ya, ketentraman. Tapi apakah ketentraman, ketenangan itu pasti kemudian tercipta harmoni sosial, atau justru ketenangan, ketentraman atau ketenangan itu seringkali justru memunculkan bibit-bibit konflik baru atau kebencian baru seperti itu. Maka dalam empat konsep ini ada eksklusi, segregasi, integrasi, dan inklusi. Keempat konsep ini punya dampak yang berbeda-beda ya. Nah, misalkan eksklusi sosial dan segregasi seringkali bisa menciptakan ketenangan, tapi terkadang tercipta konflik-konflik baru yang muncul dari tindakan tersebut. Nah, kemudian ada integrasi dan inklusi. Nah, ini seringkali dilakukan untuk mewujudkan integrasi. Nah, untuk memahami empat konsep ini, kita coba perhatikan penjelasan berikut ini ya. Yang pertama, kita akan bahas mengenai konsep eksklusi sosial. Eksklusi sosial adalah penyingkiran individu atau kelompok dalam sistem sosial. Nah, eksklusi sosial ini seringkali dilakukan tujuannya adalah untuk memisahkan kelompok masyarakat yang berbeda agar terjadi ketentraman, ketenangan di dalam masyarakat. Karena kelompok yang berbeda, kelompok yang kemudian marginal itu kemudian tidak dianggap atau tidak kemudian dimasukkan di dalam sistem sosial masyarakat untuk berbaur seperti itu. Nah, biasanya eksklusi sosial atau penyingkiran individu atau kelompok ini dilakukan pada kelompok-kelompok yang dianggap berbeda, dianggap aneh, dianggap tidak sama, dianggap berbahaya dan lain sebagainya. Sebagai contoh, kita lihat ada namanya komunitas punk gitu ya. Komunitas punk itu mengalami penyingkiran atau mengalami marginalisasi karena apa? Dianggap berbeda dari masyarakat, berbeda dalam tatanan tampilan, berbeda dalam hal pergaulan dan lain sebagainya. Selain itu, misalkan kelompok lain adalah kelompok yang mengalami disabilitas atau ketidaksempurnaan dalam hal fisik dan mental dan sebagainya. Nah, seringkali mereka disingkirkan karena apa? Dianggap tidak bisa bersosialisasi, tidak bisa berbaur dengan masyarakat pada umumnya. Mereka seringkali disingkirkan dan tidak diikutkan dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang secara umum. Nah, kemudian ada contoh eksklusi sosial yang lain, misalkan dulu zaman Orde Baru ya, kita tahu bahwa ada orang-orang yang kemudian KTP-nya ditandai sebagai ekstapol ya. Ekstapol itu adalah orang-orang yang dulu dianggap sebagai orang yang kemudian bergabung dalam kelompok-kelompok yang dilarang oleh negara ya, misalkan ex PKI dan lain sebagainya. Itu di KTP-nya itu ditandai mereka mengalami diskriminasi, mereka disingkirkan dalam sistem sosial, tidak diperbolehkan bekerja dalam instansi-instansi pemerintahan dan lain sebagainya. Jadi hak-hak mereka kemudian dibatasi. Nah, itulah contoh-contoh dari eksklusi sosial. Nah, eksklusi sosial ini ternyata di satu sisi memang mau memisahkan antara masyarakat yang pada umumnya dengan kelompok yang berbeda ini, tapi yang terjadi apa ya, seringkali memunculkan bibit-bibit konflik baru, dendam, kebencian dan sebagainya. Itulah eksklusi sosial. Nah, kemudian ada lagi konsep segregasi sosial. Nah, segregasi sosial ini adalah konsep tentang pemisahan kelompok atau individu, biasanya didasarkan pada ras, agama, atau kelas sosial. Di segregasi sosial memisahkan, misalkan ras kulit hitam dipisahkan dengan ras kulit putih, agama mayoritas dipisahkan dengan agama minoritas, kelas sosial yang atas dipisahkan dengan kelas sosial yang bawah. Nah, segregasi sosial ini kemudian satu sisi memisahkan antara kelompok-kelompok yang berbeda,
Tujuannya apa? Biar mereka tidak saling berbaur, karena pertemuan kelompok yang berbeda ini berpotensi menciptakan konflik. Tapi ternyata segregasi sosial ini, ketika terjadi pemisahan seperti ini, yang muncul itu bukan kemudian ketenangan yang hakiki gitu ya, tapi justru malah bibit-bibit konflik baru, bibit-bibit kecemburuan, bibit-bibit ketidakadilan dan lain sebagainya. Kita tahu contohnya di Afrika Selatan ya, ada namanya politik apartheid ya, dulu memisahkan antara orang kulit hitam dan orang kulit putih. Orang kulit putih itu punya area sendiri yang tidak boleh dimasuki oleh orang kulit hitam dan sebagainya. Nah, ini memunculkan bibit-bibit perpecahan, bibit-bibit kebencian dan konflik-konflik baru. Nah, ini adalah upaya-upaya dalam masyarakat yang beragam ini yang justru memunculkan bibit konflik baru. Itulah yang namanya segregasi sosial. Nah, kemudian berikutnya ada konsep inklusi sosial. Nah, inklusi sosial ini adalah salah satu konsep yang kemudian dapat diwujudkan dalam masyarakat yang heterogen ya, yang beragam ya. Inklusi sosial ini adalah upaya untuk memastikan bahwa semua individu atau kelompok dalam masyarakat memiliki akses yang sama terhadap sumber daya, kesempatan, layanan publik yang sama, seperti itu. Nah, inklusi sosial ini diharapkan mampu memberikan hak-hak orang-orang yang kemudian mengalami kekurangan, orang-orang yang terpinggirkan untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pelayanan publik, dalam akses terhadap sumber daya dan lain sebagainya. Ya, kita lihat ya contoh potret terkait dengan inklusivitas ya. Misalkan dalam pembangunan ya, pembangunan trotoar, misalkan kita tahu trotoar yang inklusif adalah trotoar yang kemudian memfasilitasi teman-teman yang misalkan tunanetra untuk dapat berjalan di trotoar secara mandiri dengan dibangun jalan yang memang khusus untuk teman-teman yang tunanetra, seperti itu. Kita lihat dalam gambar seperti itu. Nah, kemudian dalam pelayanan transportasi publik kita tahu sudah ada namanya tempat duduk prioritas untuk teman-teman yang disabilitas, kemudian untuk ibu hamil, kemudian anak kecil dan sebagainya. Ini adalah upaya-upaya untuk memfasilitasi teman-teman yang mengalami kekurangan atau tidak berdaya agar apa? Mendapatkan hak atau pelayanan yang sama dalam mengakses pelayanan publik, seperti itu. Inilah potret tentang inklusivitas. Nah, ini sangat penting karena masyarakat harus paham bahwa setiap individu dalam sebuah negara itu punya hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan publik dan kemudian akses terhadap sumber daya dan lain sebagainya. Nah, selain inklusi sosial, membangun harmoni sosial juga bisa dilakukan dengan cara membangun integrasi sosial. Yaitu apa? Integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga dapat menjadi satu kesatuan, atau dalam bahasa yang lebih simpelnya, integrasi sosial adalah upaya untuk menyatukan masyarakat. Nah, seperti itu. Nah, pertanyaannya berikutnya adalah bagaimana mewujudkan integrasi sosial di masyarakat yang beragam. Nah, ternyata mewujudkan integrasi sosial itu banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Ada yang kemudian mendorong dan ada yang menghambat. Nah, faktor-faktor yang mendorong integrasi sosial di masyarakat atau persatuan di masyarakat, yang pertama adalah adanya toleransi antar kelompok yang berbeda. Kelompok-kelompok yang berbeda yang saling toleran ini akan mendorong terwujudnya persatuan masyarakat. Nah, semakin toleran maka semakin cepat integrasi sosial itu akan terwujud. Kemudian yang kedua, ada kesempatan yang seimbang dalam ekonomi bagi berbagai kelompok masyarakat. Kesempatan yang seimbang ini menciptakan rasa keadilan, rasa kebersamaan dalam masyarakat. Jika kesempatan dalam ekonomi tidak seimbang, maka masyarakat akan merasa dimarginalkan, merasa tidak adil dan lain sebagainya. Sehingga kesempatan yang seimbang ini penting untuk mendorong terwujudnya integrasi sosial. Kemudian selain itu, faktor pendorong yang ketiga adalah adanya musuh bersama dari luar kelompok. Nah, ketika ada musuh bersama, maka solidaritas dalam kelompok itu akan cepat terwujud ya. Sehingga ada kebutuhan bersatu karena apa? Punya musuh dari luar, seperti itu. Kemudian yang keempat, ada terjadinya amalgamasi atau perkawinan campuran antar dua orang yang berasal dari budaya dan ras yang berbeda ya. Ketika terjadi perkawinan campuran, maka ada persatuan dari kelompok budaya dan ras yang berbeda ini. Kemudian yang kelima, adanya sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat. Kenapa kok golongan yang berkuasa penting punya sikap terbuka? Karena golongan yang berkuasa ini punya privilege, punya wewenang, punya kekuasaan untuk mengatur masyarakat, sehingga ketika penguasaannya itu bersifat terbuka, maka masyarakatnya juga akan terdorong
punya sikap yang terbuka terhadap kelompok yang lain, sehingga integrasi sosial akan terwujud dengan baik. Itulah faktor-faktor pendorong integrasi sosial. Kemudian berikutnya ada faktor penghambat ya. Selain pendorong, ada faktor yang menghambat juga, yaitu yang pertama adanya sikap individu atau kelompok yang masih sangat tradisional dan tidak terbuka. Mereka tertutup terhadap kelompok lain, sehingga sering muncul sikap eksklusivitas dan lain sebagainya. Lah itu menghambat terjadinya persatuan. Kemudian yang kedua ada kecemburuan sosial, yaitu sikap curiga dan prasangka terhadap kelompok lain. Ini juga menghambat persatuan masyarakat. Kemudian yang terakhir adanya sifat primordial dan etnosentrisme, yaitu sikap yang merasa bahwa kebudayaannya lah lebih baik daripada kebudayaan lain, sehingga ketika kemudian ada kelompok dengan budaya lain masuk, kemudian merasa bahwa mereka lebih rendah, mereka lebih hina dan lain sebagainya. Ini adalah faktor-faktor yang menghambat terjadinya integrasi sosial. Nah, berikutnya bagaimana cara mewujudkan integrasi ya? Jadi menciptakan integrasi sosial itu bisa dilakukan dengan berbagai macam cara ya. Nah, dalam konteks ini integrasi itu dapat diwujudkan dengan berbagai macam bentuk. Setidaknya ada 3 bentuk integrasi sosial yang kemudian terjadi di dalam masyarakat. Yang pertama adalah integrasi normatif ya. Integrasi normatif itu apa? Integrasi normatif adalah integrasi yang terjadi karena adanya norma atau aturan yang berlaku di masyarakat. Jadi norma aturan yang berlaku masyarakat inilah yang kemudian menciptakan integrasi. Contohnya apa? Di masyarakat Indonesia kita bersatu karena kita punya norma yang sama, yaitu adanya konsep tentang Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda tetap satu juga. Nah, ini mendorong terjadinya integrasi sosial di masyarakat karena norma tadi. Nah, kemudian yang kedua ada integrasi fungsional. Integrasi fungsional adalah integrasi yang terbentuk karena adanya fungsi-fungsi tertentu di dalam masyarakat ya. Kita tahu bahwa masyarakat itu ketika punya fungsi-fungsi yang berbeda, pasti mereka akan saling membutuhkan, akan saling melengkapi gitu ya. Ketika kesadaran akan fungsi-fungsi yang berbeda dan saling melengkapi itu kemudian menciptakan integrasi atau persatuan, maka integrasi yang terjadi adalah integrasi fungsional ya. Misalkan ada kelompok tani, kelompok nelayan, ada pedagang, ada guru dan lain sebagainya, masing-masing punya fungsi yang berbeda. Nah, fungsi yang berbeda ini kemudian saling melengkapi ya. Petani butuh ikan, maka dia berinteraksi dengan nelayan. Guru butuh nasi atau beras, maka dia berinteraksi dengan pedagang, dan pedagang berinteraksi dengan petani dan sebagainya. Nah, itulah yang namanya integrasi fungsional. Kemudian yang terakhir ada namanya integrasi koersif. Ya, ini integrasi yang terbentuk karena adanya kekuasaan dari pimpinan, dan biasanya integrasi koersif ini dilakukan dengan cara-cara paksaan maupun dengan cara-cara kekerasan ya. Misalkan kita tahu bahwa misalkan kalau ada kerusuhan dan sebagainya, cara untuk menyatukan masyarakat dengan cara apa? Membubarkan kerusuhan itu bisa menggunakan kekerasan, menggunakan senjata, bisa menggunakan gas air mata dan sebagainya. Itu contoh-contoh integrasi koersif ya, seperti itu. Oke, berikutnya apa yang mempengaruhi integrasi sosial ya? Kita tahu bahwa dalam masyarakat ternyata ada kelompok-kelompok masyarakat yang kemudian bisa cepat terjadinya persatuan, tapi juga ada masyarakat yang susah atau sulit mewujudkan integrasi atau persatuan itu. Apa yang menyebabkan, apa yang mempengaruhi? Yang pertama ada efektivitas komunikasi ya. Maksudnya adalah ketepatan atau keberhasilan untuk menyampaikan pesan dari satu pihak ke pihak lain. Semakin efektif komunikasi, maka semakin cepat integrasi sosial itu dapat diwujudkan. Karena apa? Kalau komunikasinya efektif, maka akan menghindarkan dari kesalahpahaman seperti itu, sehingga antar kelompok itu saling mengerti, saling paham. Karena apa? Komunikasinya efektif. Nah, kalau komunikasinya tidak efektif, maka seringkali muncul kesalahpahaman, tidak saling mengerti dan lain sebagainya, sehingga potensi konflik akan muncul. Nah, yang kedua adalah jumlah kelompok ya. Semakin kecil jumlah kelompoknya, maka biasanya akan semakin mudah. Karena apa? Semakin kecil jumlah kelompok, itu akan semakin kecil perbedaannya. Nah, semakin besar jumlah kelompoknya, biasanya akan semakin lama integrasi sosial terjadi. Karena apa? Ya, semakin banyak juga perbedaan yang harus disatukan, seperti itu.
Dan yang ketiga ada homogenitas kelompok. Nah, homogenitas itu artinya persamaan atau kemiripan anggota dalam suatu kelompok ya. Bisa kemiripan kepribadian, kemiripan atau persamaan budaya, pemikiran, dan lain sebagainya. Semakin homogen sebuah kelompok, maka biasanya kan semakin mudah integrasi sosial diwujudkan. Karena apa? Ya relatif sama gitu ya, tidak ada perbedaan yang mencolok. Nah, semakin heterogen, semakin banyak perbedaan, maka akan semakin sulit atau semakin lama integrasi sosial itu diwujudkan. Dan yang terakhir, yang keempat, yang memengaruhi integrasi adalah mobilitas sosiogeografis. Jadi integrasi sosial itu bisa terjadi karena adanya mobilitas kelompok ya, yang membuat sebuah kelompok itu bisa berbaur dengan kelompok lainnya dan membentuk karakter kelompok baru. Jadi ketika kelompok itu sering berinteraksi, sering bepergian, sering berkenalan atau berjumpa dengan kelompok yang lain, biasanya kelompok ini akan saling memahami gitu ya, akan saling memahami. Ketika saling memahami, kemudian terbiasa dengan pertemuan dengan kelompok yang berbeda, maka biasanya mereka akan lebih cepat beradaptasi dan lebih cepat bisa berintegrasi dengan kelompok yang lain, yang kemudian bisa menciptakan kelompok baru yang bersatu atau yang terintegrasi. Nah, demikian teman-teman bagaimana upaya membangun harmoni sosial dalam masyarakat yang beragam. Intinya adalah menciptakan harmoni dalam masyarakat yang beragam itu tidak kemudian menghilangkan atau menghapus perbedaan, tapi lebih jauh dari itu adalah menghormati perbedaan. Jadi perbedaan tidak bisa dihilangkan, tapi perbedaan itu yang harus dilakukan adalah kita hidup saling menghormati, saling menghargai perbedaan itu sendiri. Mungkin itu teman-teman penjelasan mengenai materi membangun harmoni sosial. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita kembali di materi-materi berikutnya. Terima kasih.